Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran bi qiramil Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar masih berhubungan dengan wali, yaitu keistimewaan bapak dan wali-wali yang lain. Bapak dan kakek diberikan hak menikahkan anaknya yang bikir, yang masih perawan, dengan tidak meminta izin kepada anak terlebih dahulu, dengan syarat bahwa calon suami dari anak perempuan tersebut dinilainya baik. Seperti itu. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Daruqutni. As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru yuzawwizuha abuha. Kalau anak perempuan dia masih bikir, maka yang paling berhak untuk menikahkannya adalah walinya. Dalam hal ini ayah atau kakeknya, seperti itu. Nah, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wali itu bisa menikahkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya? Yang pertama, tidak ada permusuhan antara bapak dan anak. Kalau ada, tidak boleh. Khusus untuk saat ini, ayah ini tidak memiliki hak mutlak sebagai wali mujbir. Kenapa? Karena banyak sekali kasus di pengadilan agama itu, ayahnya ini ayah yang dalam tanda petik fasik, tidak mengerti, orang jahat. Misal, dia barusan mabuk, kalah main judi, dia butuh uang. Apa yang dilakukan? Ada seseorang yang menawarkan duit, ya udah, ujung-ujungnya anak yang menjadi korban, dinikahkannya anak secara paksa. Tidak bisa. Jadi sekarang itu diatur oleh KHI. Jadi KHI itu kompilasi hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan KHI? Gambarannya, fikih itu banyak. Buku fikih yang beredar di dunia ini banyak. Tapi yang berhubungan dengan pernikahan, untuk konteks Indonesia, kita memakainya kompilasi hukum Islam. Dan ini dipakai di seluruh Kementerian Agama. Seperti itu. Jadi sudah ada payung hukumnya mengenai ini. Selanjutnya, syarat yang kedua, hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara, sepupu bahasa kita. Sepupu. Ya, sebaik mungkin kalau misalnya anak itu alumni dari pondok pesantren, diusahakan juga yang setara. Kalau tidak ada tamatan pondok pesantren, misalnya lari yang ke aliyah, ke
SMA. Jangan yang tidak pandai baca tulis. Nanti sulit. Yang ketiga, maharnya tidak kurang dari mahar misil, sebanding. Jadi kalau misalnya ini ada yang belum nikah, mau meminang seseorang supaya mengetahui berapa nanti mahar yang harus kita keluarkan, lihat dia anak yang keberapa. Oh, dia anak yang kedua. Berarti dia punya kakak. Waktu kakaknya menikah kemarin maharnya berapa? Terus atau dia punya adik, ternyata adiknya duluan menikah. Mahar adiknya kemarin berapa? Itu yang dinamakan dengan mahar misil. Mahar yang disebandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Jangan langsung seperangkat alat sholat. Kemarin kita sudah sampaikan, tidak ada anjuran dengan menggunakan seperangkat alat sholat. Sebaik-baik mahar itu berilah yang berharga. Dalam rangka apa? Supaya mana tahu nanti gelombang kehidupan ini pasang surut. Tiba-tiba perekonomian itu lemah. Jadi mahar itu bisa digunakan. Pak Ustadz, banyak kenangan Pak Ustadz di sajadah tersebut, di mukena tersebut. Ya udah, kalaupun nanti misalnya waktu ijab qabulnya, ya udah, apa maharnya dalam bentuk cincin emas. Berapa emas terserahlah. Tetapi jangan pula berlebihan. Kalau dipakainya sampai miring dia ke kiri, oh gawat. Yang standar saja. Bikin bawaannya itulah bisa di situ seperangkat alat sholat. Yang keempat, tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar. Ini mohon kita review, ingat-ingat. Duit mahar kita kemarin itu duit siapa yang dipakai? Itu tidak ada kewajiban orang tua. Mahar kita itu kita yang cari, gitu loh. Ini sekarang semangatnya kuat untuk menikah itu. Padahal ditanya, sampai udah siapkan apa? Yang saya siapkan Ustadz cinta, makanlah cinta dulu. Artinya umat Islam itu butuh yang namanya persiapan. Oh Pak Ustadz, kalau begitu matre. Loh, matre bagaimana? Terus kalau nggak ada matre, bisa-bisa kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Sholat itu menutup aurat. Tuh kalau orang miskin, tak ada baju yang bisa menutup aurat. Cuman baju pergi ke pantai saja adanya. Tuh tak bisa dia sholat. Ini bukan bicara mengenai materi atau tidaknya, tapi begitulah tuntunan mengajarkan kita. Yang kelima, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan. Ini sering juga nih. Perempuan terkadang karena faktor ekonomi, calon suaminya itu ada cacat fisiknya. Misal buta. Udah buta, oke lah kalau masih muda. Ada umurnya sudah 99 tahun, tinggal menunggu 3 hari lagi kolep lah dia. Menurut ukuran umat Rasulullah. Jadi kalau misalnya bapak ibu punya misalnya tawaran seperti itu, mikir-mikir dulu. Oh ini Pak Ustadz, ini kaya ini. Kita tidak bicara kaya atau miskinnya, tapi nanti yang sengsara justru anak kita, seperti itu. Jadi ini saja yang ingin kami sampaikan. Pada prinsipnya untuk konteks saat ini wali mujbir itu tidak mutlak. Sudah ada payung hukumnya. Kalau seandainya misalnya anak dinikahkan dengan seorang laki-laki, misal nanti di sidang itu, bapak kenapa memaksa tidak mau menikahkan anak bapak ini? Tidak mau menikah, si anak perempuan saya tak mau Pak Ustaz. Kenapa tidak mau? Calon dari ayah saya ini pecandu narkoba, pemabuk, pengedar sabu-sabu.
nanti yang dimenangkan anaknya. Tapi kalau misalnya anak juga menolak dengan alasan, kenapa tidak mau menikah sama dia? Alah Pak Ustaz, Pak Hakim, dia tamatan STM, sekolah teknik mengaji, dari pondok pesantren, sarungan. Macam lah alasannya, enggak bahagia kami nanti Pak Ustaz, Pak Hakim dari penghasilan. Oh, enggak bisa. Tapi kalau alasannya itu menjerumuskan anak, calonnya itu tidak baik, itu dimenangkan anak. Hakim akan memenangkan skala prioritasnya itu agama, bukan skala prioritasnya itu materi. Nah, ini menjadi menjadi evaluasi lah. Banyak sekali kita lihat kasuistik seperti itu. Sang anak sulit menerima karena sulit menolak keinginan ayahnya. Sekarang sudah dilindungi oleh hukum, yaitu kompilasi hukum Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.